Demi Tuhan Yang Maha Esa, Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh saya menyatakan berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. akan Isu pergantian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kembali mengapung ke permukaan. Meski dibantah oleh Sekretariat Kabinet dan elit DPR, dinamika politik nasional memunculkan tanda tanya yang tak bisa diabaikan. Apakah Listio masih sosok yang tepat untuk mengawal institusi Polri di bawah bayang-bayang dinasti lama dan kekuasaan baru? Jenderal Listio Sigit bukan polisi biasa. Karirnya terangkat bukan hanya karena kompetensi, tapi juga karena relasi personal yang strategis. Saat menjabat Kapolres Solo pada 2011, Listio membangun kedekatan dengan Joko Widodo, yang kala itu masih wali kota. Mengangkat mereka, niat kita. Jadi, tapi ada ketidakpercayaan, ada distrust dari... Ketika Jokowi menjadi presiden pada 2014, Listio ikut diboyong ke istana sebagai ajudan. Dari ajudan, Listio melonjak ke berbagai jabatan strategis hingga akhirnya dipilih Jokowi sebagai calon tunggal Kapolri pada Januari 2021. Penunjukan ini mengabaikan senioritas dan mengedepankan loyalitas. Ia menjadi Kapolri pertama dari kalangan non-Muslim setelah reformasi. Sebuah langkah berani dari Jokowi, dan sinyal kuat. Kini, masa jabatan Listio masih menyisakan 2 tahun lagi hingga usia pensiunnya di 58 tahun. Menjalankan tugas jabatan dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan. Namun, rumor pergantian merebak di media sosial. Isu ini dibantah keras oleh Sekretaris Kabinet, Teddy Indrawijaya, dan Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Sahroni. Melalui pesan singkat yang dikirimkan ke redaksi Kompas TV, Seskap Teddy bilang kemarin baru saja menghadap Pak Presiden, memberikan laporan bulanan seperti biasanya. Kemudian hari ini, Pak Kapolri juga akan ikut dalam kunjungan kerja Presiden ke Kalimantan Barat, mau meninjau panen raya jagung dari binaan Polri. Bahkan, Listio dijadwalkan mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan kerja ke Kalimantan Barat pada 5 Juni. Namun, dinamika internal Polri tak bisa dilepaskan dari dinamika eksternal. Transisi dari Jokowi ke Prabowo membuat kepemimpinan Polri menjadi medan tarik-menarik antara loyalis lama dan kepentingan baru. Beberapa nama calon pengganti Listio mulai disebut. Di antaranya Komjen Rudi Herianto yang kini menjabat Sekjen di Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kapolda NTT Irjen Rudi Darmoko. Mereka belum bersuara. Tapi, pola ini mirip seperti sejarah pergantian Kapolri sebelumnya, penuh manuver, cek ombak, dan sandiwara elitis. Mulai membahas penggantian presiden pada pekan depan dengan melakukan fit dan proper test terhadap Komjen Listio Sigit. Proses ini akan ditempuh selama 20 hari, terhitung sejak tanggal surat presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu hari ini, Rabu tanggal 13 Januari tahun 2021. Akan ada Kapolri baru yang akan mengemban jabatannya. Direktur Lemkapi, Edi Hasibuan, menilai tekanan pergantian ini punya muatan politis, terutama dari kelompok HAM dan aktivis sipil. Direktur Imparsial, Al-Araf, bahkan menyarankan agar proses pemilihan Kapolri tidak lagi melalui DPR, karena terlalu rawan intervensi politik. Fakta sejarah menunjukkan, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri kerap menjadi bagian dari kalkulasi kekuasaan. Apalagi dalam masa-masa seperti ini, ketika banyak kasus hukum yang bersentuhan dengan dinasti politik Jokowi, mulai dari dugaan penyalahgunaan kekuasaan hingga keberpihakan aparat dalam Pilpres lalu. Kapolri tidak akan segan menindak tegas bagi pihak yang merusak kesatuan NKRI. Dan juga saat ini kita sudah masuk ke tahapan pemilu di mana dinamikanya juga tentunya harus terus kita ikuti. Pertanyaannya, mampukah Listio bertahan dan tetap independen di era Presiden Prabowo? Ataukah Prabowo memerlukan sosok baru yang lebih sejalan dengan visinya, atau bahkan lebih patuh terhadap tuntutan stabilitas politik? Tertuang di dalam Asta Cita maupun program-program. Selama menjabat,
Listio memang membawa sejumlah reformasi. Tapi ia juga dikecam karena terlalu dekat dengan kekuasaan. Netralitas Polri dalam pemilu 2024 dipertanyakan. 3 mantan Kapolri turut dukung paslon Capres Cawapres Koalisi Indonesia Maju Gibran Prabowo untuk maju di Pilpres 2024. Publik masih ingat bagaimana struktur bawah Polri kerap disorot terlalu condong ke kubu Prabowo Gibran. Jika Listio tetap dipertahankan, maka Prabowo harus bersiap menghadapi tudingan bahwa ia melanjutkan legasi Jokowi, bukan membangun otoritas sendiri. Sebaliknya, jika Listio diganti, maka publik akan menilai ini sebagai upaya bersih-bersih terhadap loyalis lama yang berpotensi menghambat arah baru pemerintahan. Pergantian Kapolri bukan sekedar rotasi jabatan. Ia adalah indikator arah politik nasional. Dan di tengah kecemasan soal dinasti politik, netralitas aparat, dan kasus hukum besar yang menunggu, publik pantas curiga, siapa sebenarnya yang mengendalikan Polri? Karena dalam sejarah Indonesia, polisi tak pernah benar-benar netral. Mereka selalu punya tuan. Pertanyaannya sekarang, apakah Listio akan tetap setia pada tuan lama, atau tunduk pada tuan yang baru? bahwa saya akan menjunjung tinggi Tribrata, akan menjunjung